kalian itu jumlah adminnya 21 orang. Yes. Itu ngaturnya gimana ngaturnya 21 orang? Kita nggak cuma di follow sama aktor dan sutradara, kita juga di blog sama aktor dan sutradara dan produser. Karena reviewnya terlalu jujur atau gimana sih? Karena terlalu jujur. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode kali ini kita kedatangan admin-admin dari Watchmen ID. Apa kabar kalian semua nih? Baik. Ada Billy dan ada Ben. Nah, buat yang punya Twitter dan follow mereka udah pasti udah sering lah ya. Tiap hari nih mereka nih selalu kasih insight, review film-film. Dan kalau lihat di Twitternya, di profil Twitternya ini, mereka nulisnya gini nih, akun shitpost berkedok info dunia perfilman dan pertelevisian. 1. Yang kedua, bukan akun film. Yang ketiga, uncertified movie reviewer. Jadi kalian ini sebenarnya apa sih? Satu akun tapi punya tiga kepribadian. Sebenarnya sama sih, sebenarnya sama aja gitu. Basically sebenarnya kita tuh akun shitpost sih, bukan akun film. Cuman kebetulan kita milihnya di dunia perfilman, karena kan banyak kan kayak ada TXT dari marketplace, ada mana. Nah kita tuh yang bagian filmnya gitu. Nah ini awal mulainya kalian ini bikin akun beginian nih siapa nih yang ini nih? Inisiatornya siapa nih? Nah, jadi kalau diceritakan, itu sebenarnya si Watchmen ID ini muncul dari sebuah forum. Forumnya itu Net Detektif Indonesia. Oh, nah, jadi orang-orang yang suka detektif sebetulnya. Nah, dari orang-orang yang suka detektif ini, kan ada dong orang-orang yang suka nonton film nih. Iya. Nah, kita mulai ada subgrupnya lagi, karena kan terlalu ribut kalau di grup utama gitulah ya. Nah, akhirnya ada subgrupnya lagi. Nah, dari subgrup ini akhirnya waktu itu 7 atau 8 orang pertama tuh memutuskan untuk yaudah nih kita ini aja yuk, kita post aja yuk obrolan di grup ini, kita jadiin akun Twitter. Nah, akhirnya terbentuklah tuh Watchmen ID. Waktu itu masih inisiatornya tuh ada namanya Oki. Itu kalau di ini ya Watchmen ID itu pangkatnya spesialis nyuruh-nyuruh. Dia yang suka nyuruh-nyuruh soalnya. Nah, baru setelah itu ada nih Watchmen ID gitu kan. Ada Watchmen ID, terus kita mulailah nge-tweet sesuka hati. Lama-lama orang suka, cocok, jadi rame gitu. Nah, kita dianggap sebagai reviewer itu setelah Ben masuk. Oh, justru. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena Ben yang beneran nge-review. Jadi Ben ini apa nih? Kenapa dia bisa yang nge-review? Jadi gini, sewaktu gua belum masuk itu, gua tuh ibaratnya bukan termasuk founding member dari Watchmen ID. Yeah. Gua tuh ibaratnya ada admin Jepang tadi, nah itu tuh temen gua. Nah, temen gua, terus dia ngajakin karena gua temenan di Facebook juga, temenan sering ketemuan juga. Nah, gua sering nulis tuh di Facebook, review film, terus reviewnya juga bukan cuma review asal-asalan ya, karena dari dulu emang gue sukanya yang beneran ngebedah film itu gitu. Ya udah teman gue lagi buka ini nih, lagi bikin akun film di Twitter gitu. Oh ya udah mau gitu. Nah, itu gue inget banget tuh. Gue tuh gabung Watchmen tuh pas followernya masih 503 kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu ya udah jadi ibaratnya kayak mereka Watchmen itu ngebentuknya balance lah gitu. Di awal mereka ngebentuknya shitposting, tapi ada gue juga yang beneran review film gitu. Ya udah dengan ibaratnya yin and yang nyatu gitu, ya udah jadilah sampai sekarang tuh Watchmen gitu. Kenapa pilih nama Watchmen? Terinspirasi dari film Watchmen kah atau kenapa tuh? Enggak, jadi gini, dari awal nama grupnya tuh sudah Watchmen karena filosofinya adalah kita adalah orang yang suka nonton. Nonton apa aja, dari film, series, YouTube,
orang berantem di pinggir jalan. Nah, pokoknya kita tuh suka nonton aja. Makanya kita namanya Watchmen, orang-orang yang suka nonton. Simple as that gitu. Oh, oke. Gue pikir terinspirasi dari itu filmnya. Iya, itu banyak banget ya, banyak banget orang yang bilang, wah ini pasti nih DC fanboy banget nih. Padahal ya udah sesederhana itu gitu. Iya. Tapi kalau memang diterjemahin ke bahasa Indonesianya, memang Watchmen kan, orang yang suka nonton, orang nonton. Iya. Nah itu berarti tadi sebelum kita mulai recording, tadi gue sempat dikasih tahu, kalian itu jumlah adminnya 21 orang. Yes. Itu ngaturnya gimana? Gimana ngaturnya 21 orang? Nggak diatur. Serius nggak diatur. Jadi siapapun terserah mau ngepost apapun terserah gitu. Ya. Yeah. Oh my god. Jadi bisa random dong kadang-kadang. Bisa. Random banget. Waktu itu pernah banget. Masih inget tragedi Gundala ya Ben ya? Iya, jadi, itu Gundala. Gue nonton Gundala, gue nge-review Gundala nih di Twitter. Gue bilang, gue suka sama Gundala karena itu sebagai film superhero pertama dan menurut gue bagus gitu loh sebagai pembuka. Nah, habis itu Ben nge-review. Ben nggak suka sama Gundala. Oke, satu akun punya 2 pendapat nih. Yes. Iya, nggak cuma 2 sih, malah banyak. Bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi sudah hal lumrah gitu kalau ada satu film keluar gitu. Lu suka nggak gitu. Ya udah gelut tuh di dalam tuh. Ya udah ujung-ujungnya ya udah let's agree to disagree gitu. Tapi di balik kerandoman itu ada juga yang emang sudah distruktur. Kayak misalnya Billy, dia kan in charge buat bikin podcastnya. Terus kalau gue sendiri pribadi, gue ngejalanin blognya Watchmen kayak gitu. Ada yang terstruktur. Nah, tapi kalau yang random tuh kayak ada screening ini nih, siapa yang mau datang? Nah, gitu bebas, siapa aja yang mau datang yang bisa ya udah gitu. Makanya makin banyak admin, kayaknya makin berkah gitu buat Watchmen sih kalau buat kita sih. Tapi gini nggak? Maksudnya gini loh, kadang-kadang kan kayak tadi kan lu bilang kan, ada perbedaan pendapat nih. Nah kadang-kadang mungkin, ya tahu sendiri ya di sosial media ya, kalau ada isu yang mungkin agak-agak sensitif gitu, nah ternyata kalian ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada yang salah ngomong, atau yang salah nge-tweet, tuh gimana tuh? Iya udah. Kita nggak terlalu mau mikirin itu, karena pada awalnya juga, kita bukan akun yang bertujuan untuk mengedukasi lah ya. Oke. Maksudnya kita cuma mau senang-senang aja gitu. Apapun yang kita keluarkan yaitu pendapat pribadi kami. Ya that's it gitu. Terserah lu mau setuju mau nggak setuju ya udah. Gitu. Makanya disclaimer tuh bio tuh. Bukan akun perfilman. Jadi kalau misalnya ada yang mencak-mencak, lu kok akun film kayak gini-gini? Kita sudah punya disclaimer. Jadi nggak usah protes gitu. Iya. 21 orang, tadi kan kalian bilang Billy di Jakarta, Ben tuh di Bandung. Ada berapa banyak orang sih? 21 orang itu ada di mana aja sih jadinya? Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Jepang. Palembang kagak. Palembang. Ini ngamuk loh. Iya, Palembang. Jadi antar kota, antar provinsi juga antar negara ya? Ada di juga. Berarti yang setiap kali kalau lagi nonton film di Jepang tuh yang selalu fotoin, oh nih tiket di Jepang itu tuh? Admin Jepang itu ibaratnya kita nyebutnya admin flexing. Jadi cuman dia yang bisa nge-flexing gitu. Iya. Nah terus ini gue penasaran gini loh, kalian memang tadi kan juga bilang sebenarnya akun shit posting kan, ya nggak nge-review film kan, tapi tetap aja kan kalian biar gimana pun jualannya adalah nge-review film kan. Yes. Nge-review film. Nah, gue penasarannya gini, kalau kalian itu nge-review film, apa sih yang kalian lihat itu sampai akhirnya keluar satu tulisan, satu artikel, kayak misal Ben kan yang nulis satu opini tentang film tersebut lah. Itu apa aja sih yang kalian lihat? Kalau dari gue dulu ya, Bil ya. Kalau dari aku sih balik lagi karena aku adalah ibaratnya bisa dibilang analis film amatiran lah. Jadi aku mencoba membedah dalam satu pertanyaan aja sih. Kenapa sih gue suka banget dengan film ini? Kayak misalnya
Itu kalau aku suka ya, kalau gue suka gitu. Kalau misalnya gue nggak suka, ya udah gue tanya diri sendiri, kenapa sih gue nggak suka film sama film ini gitu? Apakah storyline-nya, apakah karakternya, apakah aktornya, apakah bahkan sutradaranya gitu. Kalau dari gue sebagai ibaratnya yang admin yang bertugas untuk membuat tulisan-tulisan berat gitu, nah itu ada nulisnya by structure lah gitu. Ada juga admin lain misalnya ya yang ya udah sekenanya dia aja gitu. Jadi tiap admin tuh beda-beda sih, dan itu tergantung kebutuhannya. Kayak misalnya waktu itu film Joker. Nah, Joker itu kan rame banget tuh kan. Nah, ada juga admin yang biasa di Twitter, ya udah dia nge-review, tapi sama gua bikin artikel in-depth-nya. Nah, itu artikel in-depth-nya tuh kalau nggak salah berapa ya? 2000 kata lebih gitu. Dan itu ngejelasin tuh. Intinya adalah dalam satu artikel tersebut, gue pengen edukasi, film Joker tuh isinya ada ini loh, siapa tahu lu kelewat, gitu. Jadi tergantung tujuan adminnya sih. Kalau admin yang Twitter biasanya ya udah cuma ngasih tahu, ini rame, terus ada ya sekilas infonya. Nah, gue bagian yang in-depth-nya, bagian dalamnya, ngebedah tuh. Gitu sih paling. Pernah ini nggak sih, dapat haters nggak sih kalian nge-review film? Oh ya banyak. Nggak setuju sama pendapat kalian. Banyak. Diserbu rame-rame. Pernah ya, Bil, ya? Sama aktor, sama sutradara juga pernah ya? Betul. Kita nggak cuma di-follow sama aktor dan sutradara, kita juga di-blog sama aktor dan sutradara. Dan produser. Karena reviewnya terlalu jujur atau gimana sih? Karena terlalu jujur. Iya, itu satu. Karena gini sih, kan sebenarnya gini, kalau orang bilang kan sebenarnya review film itu kan subjektif. Iya, betul. Tergantung sama orang tuh suka sama apa enggak gitu sama filmnya. Makanya sebenarnya kami bisa bilang kalau review Watchmen tuh bisa dibilang yang paling objektif, karena kita orangnya banyak. Kita punya suara dari semua part gitu loh, dari orang yang suka, dari orang yang nggak suka, kita punya semua. Makanya kalau mau dibilang reviewnya Watchmen itu, harusnya sih relatif lebih objektif daripada yang lain ya. Walaupun tetap, karena kita awalnya tergabung di satu komunitas yang sama-sama suka satu hal yang sama, tetap subjektif, mau gimana pun juga. Ada elemen subjektifnya. Yes. Makanya kita tuh selalu bilang kalau nggak usah peduli sama review kami. Kalau mau nonton, Tapi tetap aja gini loh, kalian itu sekarang followernya 300.000 lebih ya. Dengan jumlah follower sebanyak itu, biar gimana pun bisa menggiring opini juga kan. Betul. Opininya bisa. Film ini apakah bagus atau enggak. Kayak tadi gini, sebelum rekaman gue tadi sempat ngobrol sama Billy juga kan. Kita ngobrol tentang Mortal Kombat. Ya, di review kalian, gue udah baca. Reviewnya adalah Josh Taslim yang carry itu film keseluruhan. Simbolnya begitu kan. Gue udah baca nih, gue udah lihat nih kayaknya filmnya nggak ya so-so nih, dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Temen tetap aja akhirnya gue nonton juga. Gue nontonnya di CGVGI lagi yang tiketnya lumayan yang mahal, 75.000 kan. dan ternyata ya benar sesuai dengan review kalian gitu. Gue juga sebenarnya ya agak kecewa sih jujur ya, terutama dengan tokoh utamanya itu yang sebenarnya menurut gue nggak perlu banget untuk ada gitu. Ya, justru itu yang menurut gue tuh bener-bener bikin semua itu jadi rusak. Malah sempat ada yang kemarin komen di mana ya, di Kaskus, ada yang bilang itu armornya dia itu jelek banget, kayak kulit ini, kayak bungkus bacang. Busa hati. Kayak bungkus bacang. Kayak bungkus bacang. Tapi setelah gue lihat lagi, iya juga ya, kayak bungkus bacang ya. Iya. Ya tapi gimana pun gini loh. Kalian tadi kan juga bilang ada juga yang nggak suka dan akhirnya sampai memblok kalian juga. Even levelnya aktor maupun juga sutradara nih. Tapi kalian gimana ya? Kalau misalnya kasih review kayak seperti itu tuh, tetap aja gue masih bingung gini loh. Ada batasan-batasannya nggak sih? Gimana supaya reviewnya itu enak gitu untuk bisa dikasih ke orang lain dan orang lain juga bisa. Oh oke, gue ngerti nih maksudnya begini loh. Karena nggak semua orang tuh punya kemampuan untuk menjelaskan dalam bentuk tulisan atau mungkin juga dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk verbal ya. Banyak kalau nggak ngerti.
Ya, kalau dari tergantung sih, mestinya tergantung dari balik lagi tergantung dari admin masing-masing gitu. Tergantung juga biasanya gitu ya. Biasanya kita tuh balance. Jadi misalnya kalau misalnya aduh ini film jelek banget deh gitu. Ya udah keluarin aja seadanya, maksudnya keluarin yang kita sih mencoba tetap apa ya? Tetap si reviewnya ya tetap modelnya gitu. Jadi tetap si filmnya tuh tidak terlalu menggiring opini, tidak nge-bash. Intinya itu sih, tidak nge-bash. Jadi kita juga tiap kali ngomong jelek itu ada alasannya. Ini loh gitu. Misalnya konsensus nih film ini jelek dari sisi review Twitter sama sisi blog. Ya udah, sisi Twitter ibaratnya jadi pengantarnya. Nah, nanti di blog dijelasin ini loh kenapa menurut kita tuh jelek. Apakah dari storyline-nya, apakah dari karakternya, kayak gitu. Nah, ada juga ketika momen-momen ketika tidak konsensus. Seperti film Gundala, tuh contohnya gitu. Di Twitter kita ngomonginnya bagus, tapi di blognya ngomongin jelek. Nah, itu juga opini dari kita tuh jadi ngebingungin si followernya nih. Loh, katanya di itu jelek, di itu bagus di Twitter gitu. Kok di blog jelek? Nah, itu banyak bilang tuh, wah ini pasti nih tweet bayaran nih gitu kan. Nah, disitulah sih, tapi ya udah itu menurut gua sih jadi salah satu sisi menariknya Watchmen. Karena balik lagi seperti yang Billy bilang gitu, kita paling objektif gitu, kita ngeluarin ya udah sesuai apa yang kita lihat, ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Jadi balance sih, maksudnya nggak ada, mesti kita sangat-sangat tidak, ya balik lagi ya, kita biarpun shitpost gitu, kita tetap mencintai film. Kita nggak akan pernah nge-bash, kita nggak akan pernah ngejelek-jelekin. Paling ujungnya, paling ibaratnya paling kasar gitu ya, kita ngasih kritik membangun buat si aktor, sutradara gitu. Jadi nggak ada yang hate speech memojokkan sih, nggak sampai situ kita. Walaupun tetap aja akhirnya ada yang butthurt ya. Iya, ada juga yang di blok, kita juga di blok gitu. Tapi gimana Bill, gimana? Kami pun juga itu ada dasarnya gitu loh, dan dasarnya pun juga bukan semata-mata karena kita benci sama satu orang, sama PH-nya, sama sutradaranya, enggak. Jadi semua review jelek yang keluar dari Watchmen itu benar-benar opini pribadi kami bilang ini jelek karena gini, dan kebanyakan ya orang-orang juga setuju dengan hal jelek yang kami utarakan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang ada sih yang diulik dikit gitu ya biar nggak terlalu ngejelek-jelekin banget. Karena kalau di grup tuh wah parah lah kalau di grup lah ya. Pokoknya yang keluar dari yang di Twitter itu udah lulus sensor aja. Betul, itu udah lulus sensor lah, udah pasti lulus sensor karena ya itu balik lagi. Kita tidak mau menggiring opini sampai yang ngejelekin banget, tapi kita tetap memberikan review sejujur-jujurnya. Jadi semua yang keluar di Twitter itu pasti jujur. Itu gue bisa bilang lah. Tapi kalau separah-parahnya ya udah disensor pasti. Gitu. Pernah ada ini nggak sih production house atau dari mana gitu atau film tertentu yang kontak kalian, tolong dong review tapi kasih review yang bagus, gue kasih bayaran. Oh banyak. Banyak. Nah, dan itu gimana menyikapinya gimana? Tadi kan kalian juga mengklaim kalau kalian tuh pengen nge-reviewnya yang jujur kan? Yes. Nah, kalau ada bayaran udah pasti susah tuh untuk jujur tuh, susah tuh untuk objektif tuh. Udah pasti Pak reviewnya pasti akan yang bagus karena udah pesanan. Itu gimana? Enggak juga. Oh, ini menarik nih. Ini gimana? Jadi MOU-nya dari awal kalau ada si PH yang minta kita untuk review, kita sudah ngomong di awal. Kita akan review sejujur-jujurnya gitu. Lo mau terima apa enggak? Gitu aja. Kalau misalkan dia mau terima dengan review sejujur-jujurnya, ya udah kita keluarin. Tapi waktu itu ada beberapa PH yang minta nih film ini nih mau minta tolong di review di Blast biar orang nonton, dan kita nonton trailernya nggak ada yang suka, kita udah wah ini sih parah lah gitu, kita nggak ambil. Jadi kalian gimana ya untuk ini memfilternya? Apakah harus lihat trailernya dulu atau gimana sih? Paling mudah sih ya trailernya dulu sih.
paling mudah. Tapi trailer kan bisa menipu. Banyak kan trailer, ya tahu sendiri lah ya. Iya, banyak part-part yang kadang-kadang setelah ditonton, ya apaan sih ini filmnya, nggak seru banget. Iya, maksudnya at least dari trailernya aja dulu. Kalau misalnya kan trailer itu kayak exaggerating filmnya kan. Berarti kalau misalnya at least wah keren nih trailernya tapi ternyata filmnya misalnya jelek, ya udah berarti ya udah kita ketipu gitu. Nah, kalau dari trailernya sudah jelek gitu, bayangkan isinya seperti apa. Makanya kita antisipasinya di situ gitu, filternya tuh di situ. Kalau trailernya aja udah wah enggak deh. Gue takut bikin dosa gitu, ngejelek-jelekin film orang gitu. Enggak, udah. Nah, kalau ada yang datang gitu minta review dan kalian dibayar, gede nggak sih bayarnya? Kalau masalah bayaran, gue jujur nggak tahu ya, karena itu Bapak Presdir sih yang tahu soalnya. Tapi gini loh, kan dapat bayaran. Kalian kan juga sebenarnya ya bikin beginian juga karena hobi kan awalnya kan. Tapi kan apakah harus dibagi ke 21 orang itu kah atau gimana? Enggak. Jadi kita sistemnya adalah kayak koperasi kita tuh. Koperasi, oke. Ya, jadi semua uang yang masuk buat Watchmen itu nggak ada yang masuk ke kami pribadi. Jadi kita memang pergunain itu buat nonton film. Jadi jatuhnya adalah reimburse ketika kita nonton film, reimburse ketika misalkan ada, kalau zaman dulu ya sebelum ada pandemi ini kan ada festival film tuh misalkan di Jogja gitu. Kan nggak ada orang yang tinggal di Jogja nih dari admin kami. Ya kita bisa kirim orang untuk nonton film festival itu secara langsung, akomodasi dari transport, tempat tinggal, terus di sana apa segala tuh itu all cover dari uang yang kita dapetin. Oke. Jadi dari harga tiket, dari semuanya. Nah, kita tuh keluarnya ke situ. Gitu sih. Jadi makanya walaupun 21 orang tidak ada drama-drama yang kayak ini kan bagian segini gitu. Nggak ada. Ada. Itu biasanya nanti sama Bapak Presdir nih, namanya Pak Oki gitu. Kalau saya sih nyebutnya Bapak Presdir ya. Nah, dia misalnya kalau misalnya ada screening ini nih gini. Ya udah nanti ditunggu ya rembesannya gitu. Ditunggu bon misalnya bon Gojek atau bon film lu mau beli makan kayak gitu. Kalau di Bandung tuh dulu ada acara Watchmen tuh jadi tamunya salah satu stasiun radio. Gitu. Nah, itu juga ya udah tiap kali ibaratnya datang ke sana, nah nanti pulangnya kita dirembes mulai dari akomodasi sama sampai uang makan kayak gitu. Jadi kita kayaknya nggak ada ya, cuma sedikit orang ya admin yang tahu gitu, ibaratnya kas Watchmen gitu ya Bill ya. Karena kita sendiri tidak terlalu peduli gitu, karena balik lagi ya udah. Karena ya udah kita kan kalau misalnya ada screening ini, oh ya udah dibiayain kayak gitu. Jadi nggak ada ya emang based on hobi sih, koperasi jatuhnya, bener kata Billy gitu. Jadi gimana kita ditugaskan ya udah kita tunggu uang rembesan aja gitu. Jadi benar-benar ini ya, dari Watchmen oleh Watchmen untuk Watchmen ya? Betul sekali. Makanya kami itu sangat tidak mengikat, nggak menarik orang juga, karena memang ya udah kita aja, titik gitu. Padahal sebenarnya ya ini pikiran gue nih, kalau misalnya ngelihat dengan jumlah followers banyak itu dan juga dengan konten-konten kalian, sebenarnya kalau mau dimonetize lebih dan dijadikan profesi yang serius, bisa banget kan sebenarnya? Bisa banget. Bisa banget, sustain. Cuman memang kami nggak mau karena kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, kadang gini sih, kita udah lihat terlalu banyak akun film yang setelah di-monetize malah jadi pecah di dalamnya sendiri. Nah, itu yang kita nggak mau. Kita mending dapat duit dari sini daripada apa yang udah kita bangun jadi pecah cuma gara-gara duit doang. Gitu sih. I see. Iya sih, kalau udah ngomongin duit dan bagi-bagi duitnya membernya banyak, emang rada susah sih ya. Iya, sensitif sih kan jatuhnya. Sensitif, bener. Kontribusi gue lebih banyak nih, kok gue cuma dapat segini. Terada aja mikirnya kayak begitu. Iya. Makanya kita mah koperasi aja udah. Tunggu dirembes, udah tunggu dirembes. Pernah ketemu ini nggak? Artis atau sutradara atau siapa gitu yang famous di Indonesia maupun yang di luar? Billy nih juara. Oh, di luar ya? Artis luar ya? Di sini dan di luar lah. Itu tugas gue soalnya kan yang banyak kan ketemu sama
gue tuh bisa dibilang PR-nya Watchmen, wajahnya Watchmen tuh gue. Jadi kalau ada apa-apa ketemu sama siapa, itu biasanya gue yang maju. Makanya kayak ini kan ada podcast, ya gue yang maju sama Ben gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kayak yang sering tuh Visinema kan. Visinema sering ngadain FGD, Focus Group Discussion, kayak sebelum filmnya rilis kita udah diundang, ya itu pasti ketemu lah ya sama orang-orangnya. Terus waktu itu sempat Sony Picture juga ngajakin buat ketemu nih sama artis, sama ininya, sama pemainnya, sama sutradaranya. Waktu itu gue dapat waktu Monster Hunter, tapi kan udah pandemi tuh, jadi by Zoom. Ketemu sama Mila Jovovich, menyenangkan sih. Mila Jovovich cuy. Sama siapa yang artis dari Thailandnya ketemu nggak, Bil? Ketemu si Tony Jaa-nya juga. Tony Jaa ya, Tony Jaa ya. Ongbak. Ngobrol gitu kan. Ada channelnya gitu. Terus kayak berapa kali juga sempat waktu awal-awal pandemi itu ada acaranya Quarantine Tales itu, ya itu ngobrol juga tuh sama Kak Dian Sastro gitu-gitu kan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan lah gila. Lu biasanya lu lihat di film ya, lu lihat di TV atau lihat di layar bioskop, terus tiba-tiba lu ketemu langsung dan lu ngobrol langsung. Iya. Pasti rasanya tuh ini banget, luar biasa banget. Iya. Gue tau lah rasanya gimana lah. Itu juga yang gue rasain sebenarnya pas jalan ini podcast. Ketika ketemu orang yang lu selama ini cuma bisa lihat di TV atau lihat di koran, tiba-tiba ngobrol sama lu langsung, itu rasanya tuh luar biasa banget, nggak bisa tergantikan sih memang sih. Iya, setuju. Siapa ini yang paling berkesan buat lo nih? Billy dah, karena Billy kan yang PR-nya nih. Gua yang paling berkesan siapa ya? Mila sih, Mila. Karena gua lumayan ngefans sama Mila. Gue suka nontonin filmnya dia gitu kan. Jadi ketika gue dapet kesempatan buat ngobrol tuh seneng banget gitu loh. Terus dianya juga orangnya chill, santuy, terus ngobrolnya juga enak, jadi nyenengin aja gitu. Mila sama Dian Sastro juga menyenangkan sih. Kalau Dian Sastro ketemu langsung tuh? Berapa kali ketemu langsung, karena kan sebelum pandemi kan. Beberapa kali ketemu, terus kemarin ketemu yang secara online juga. Ya itu ngobrolnya sih nyenengin. Kak Dian. Terus ini dong lu, dalam hati lu bilang, nggak nyesel gue jadi admin Watchmen nih. Tidak. Walaupun gue masih nungguin ada yang ngajakin gue ngobrol sama Gal Gadot sih. itu target tertinggi ya, Bil ya? Iya, target gue Gal Gadot aja titik. Itu kayaknya bukan hanya lu sih, itu kayaknya impian hampir ini ya, semua cowok di dunia kali ya, bisa sama Gal Gadot. Iya, luar biasa. Gal Gadot. Tapi Mila Jovovich sih, gue demen sih sama dia sih. Cuman memang ya, walaupun terlepas dari Resident Evil-nya yang rada-rada ini ya, keluar jalur. Nggak rada sih. Rada-rada. Gue masih halus tuh, rada-rada keluar jalur. Tapi ya dia ini sih, dia aktris yang keren sih. Iya. Oke, tadi kita ngomong udah banyak tentang review film. Nah, kalau TV seri ini gimana nih? Kalian juga banyak banget kan nge-review TV seri ini. Betul. Ya siapa yang nonton aja sih sebenarnya. Jangan-jangan kalian punya semua lagi, langganan semua nih. So, kayak Netflix, apalagi itu ada HBO Go, Disney Plus, ada apa ya? Semua langganan. Netflix, Disney Plus, Prime, HBO, Amazon juga pernah tuh Amazon masih Ben. Oh masih ya, kan masih ya berarti ya. Iya. Amazon masih, HBO, apalagi ya? Sama ini paling sama series ya. Iya itu aja benar. Iya kayaknya kalau series itu doang deh. Itu berarti memang ini juga diniatin tuh untuk nontonin terus ntar kasih review. Kalau gue sih jujur enggak, gue cuma nonton aja. Kalau gue ada yang niat, ada yang enggak. Kayak misalnya ada
berarti ada klien lah, kita bilangnya klien gitu, minta tolong dong reviewin ini series ini gitu. Udah kita ditanya dulu, ini boleh nggak review sejujurnya? Ya udah boleh, kalau boleh ya udah kita langganan tuh, kayak misalnya kalau nggak salah ya adalah lupa gue streaming apa gitu. Jadi gue nonton satu seri itu ya udah khusus buat seri itu aja selama sebulan. Oh, yang ini ya, Mola. Oh iya itu Mola. Jadi gue nonton buat Watchmen series kan adanya di Mola kalau nggak salah. Jadi gue tonton, ya udah gue review beberapa artikel gitu, ya udah beres itu ya udah nggak dilanjutin lagi gitu. Kecuali nanti ada yang bagus lagi baru. Tapi kalian ini genrenya lumayan ini ya, beraneka ragam juga ya. Kalau ngelihat TV series juga ya, Korea iya, Mandarin iya, Jepang iya, dan yang lain-lain itu juga di-review juga sama kalian nih. Ini memang ya, the perks of having 21 people in my Iya sih, teman. Gimana ya? TV gini nih, kalau film misalnya gini, kalau menemukan satu film ternyata film yang nggak menarik, ya udahlah, film paling berapa lama sih? 2 jam kan. Tapi TV series, ketika lu menemukan ini series nih udah, aduh ini parah banget dah ya, udah busuk banget nih sebenarnya, mau berhenti tengah-tengah, tapi kalian harus lanjutin mau nggak mau karena mungkin kalian mau review. Itu gimana ininya nih? Dibagi-bagi sih ya tuh biasanya kita ya. Jadi kayak untungnya sih ya balik lagi the perks of having too much admin gitu, karena balik lagi kayaknya jarang banget nemuin misalnya, aduh gua nggak suka nih genre ini gitu. Tapi pasti ada satu admin lain yang bilang, gue suka nih, udah gue reviewin aja deh gitu. Jadi saling mengisi gitu. Jadi nggak ada yang tidak suka lah gitu. Kayak misalnya apa ya? Ada admin kita yang sukanya nonton seri-seri kino, film-film kino yang menurut orang biasa gitu ya, menurut gua gitu. Gua bukan orang yang senang dengan film-film art house atau film-film kino gitu. Nah, itu yang menurut gua ini apaan sih film gitu kan. Nah, tapi buat admin kino tuh itu jadi kayak ya udah gua aja yang review deh gitu. Kayak misalnya ada seri-seri yang kayak seperti itu, nah itu di-review sama dia. Jadi jarang ada seri yang tidak direview sama Watchmen, karena balik lagi kita kayak ngisi gitu, ada yang suka Korea, bahkan ada yang anime, nah ada juga khusus admin buat anime gitu. Banyak ya, untungnya banyak adminnya sih, jadi nggak kosong gitu. Ya, dan kebetulan kami juga seleranya cukup luas gitu loh, cukup yang suka beragam. Iya, beragam banget gitu. Nah, tapi kalau ada satu series yang memang jelek gitu ya, jeleknya agak nggak ketolong gitu, nah ketolongnya sama pembahasan di grup. Karena ngomongin satu film jelek bersama-sama tuh jadi menyenangkan. Iya, bener. Kayak misalnya gini deh, The Flash ya, TV series ya. Gua akuin The Flash TV series season 1, season 2 itu masih oke lah. Season 1 the best lah. Yes. Nah, tapi kan setelah season 3 ke belakang itu kan makin lama, gue aja udah berhenti loh. Gue pokoknya episode keberapa karena Iris West terlalu dominan ya. Gue udah malas. Betul. Gue udah malas tuh udah. Biarpun gue demen The Flash ya. Gue demen DC komik. Gue tuh demen The Flash. Tapi ya udahlah, kalau udah begitu mau digimanain lagi, ngantuk nontonnya soalnya tiap kali kalau nontonin. Betul. The Flash tuh gue juga season 3, ya dropnya season 3, Arrow tuh season 4, Supergirl dari awal. Iya, Superman ya yang ini ya yang oke. Sekarang ya. Iya katanya sekarang bagus lagi. Nah, ini gue baru mulai nonton lagi karena kemarin ada Crisis of Infinite Earth itu kan. Nah, gue jadi nonton The Flash lagi nih. season 6 nih gue sekarang. Lagi ongoing. Ya tapi gitu, ceritanya makin lama makin dragging, makin bikin ngantuk. Ngomong-ngomong The Flash ini ya. Lagi syuting ya, mulai syuting ya The Flash movie ya. Oh, ini ya yang apa siapa tuh namanya? Ezra Miller. Flashpoint ya kalau nggak salah ya.
Iya. Iya, Flashpoint. Ngambil ceritanya konon sih Flashpoint ya, tapi gue nggak tahu tuh. Nah ini nih agak kita lompat ke DC dikit nih. Menurut kalian DC itu apa sih salahnya DC Extended Universe nih? Sampai sedemikian berantakannya. Salahnya DC adalah Joss Whedon tetap ya. Tetap dia kambing hitamnya ya. Salahnya DC itu nggak punya visi sih. Nggak punya satu visi yang bagus untuk menggabungkan multiverse-nya dia yang sudah bagus. Kayak gini, Crisis of Infinite Earth itu, gue baru tadi siang nih gue nyelesain Crisis of Infinite Earth doang ya. Jadi gue nggak nonton seluruh seriesnya, cuma di situ doang pinpointnya. Itu bahkan ada The Flash-nya Ezra Miller di situ. Iya betul. Terus ada dia masukin Lucifer juga kan, Lucifer, Konstantin yang dulu yang show-nya cancel itu setelah season 2 padahal bagus tuh Konstantin. Nah, maksud gue ketika dia menggabungkan semua multiverse-nya dengan satu visi yang sama, menurut gue secara story bagus gitu loh. Apalagi dia punya base Justice League yang menurut gue lebih kuat daripada Avenger ya di Indonesia, ya kan? Cuman karena terlalu banyak yang ngerjain si DC ini, dan gue nggak ngerti kenapa DC balik lagi milih Batman, Superman lagi yang di remake terus. Jadi nggak sempat punya karakter yang ikonik. Kayak sekarang menurut gue yang sekarang itu udah cukup ikonik tuh dengan Superman-nya Henry Cavill, Batman-nya si Ben Affleck. Terus Wonder Woman Gal Gadot, ini udah gak bisa diganti sih. terus habis itu dia nge-remake lagi Batman Pattinson sama ada Superman baru lagi gitu kan. Maksud gue sayang aja gitu, dia udah ngebentuk si yang ikonik ini, si Snyderverse ini yang sudah ikonik, mau dirombak lagi. Sayang aja sih. Kalau dari gue sih DC nggak punya Kevin Feige. Karena balik lagi Kevin Feige itu yang punya misinya, yang visinya tuh Kevin Feige gitu. Jadi kalau gua nggak salah ya, intinya adalah di sini tuh ngasih kebebasan sepenuhnya tuh buat si Kevin Feige, buat Marvel Studio. Ya udah nih aset-asetnya lu pakai aja tuh, kembangin gitu. Dan ya udah dengan kebebasan itu ya jadilah sampai sekarang MCU, Marvel Cinematic Universe gitu. Tapi ya kalau kita baca-baca dari artikel-artikel kayak gitu ya jatuhnya sih cuan sih. Si Warner Bros ini terlalu mengejar cuan dan orang di dalamnya juga salah, tidak menghargai IP-nya. intellectual property-nya si DC Comics ini. Sedangkan Kevin Feige dia tuh pernah sering bilang lah gitu kalau dia tuh udah fans banget sama Marvel, makanya dia nggak mau si karakter Marvel ini digadaikan demi uang gitu, makanya dibuatlah sesuai dengan permintaan, maksudnya sesuai dengan ekspektasi fans, baik itu dari segi cerita, dari segi karakter, dari kesesuaian dengan komik kayak gitu. Jadi cuman satu sih ya gara-gara cuan ujung-ujungnya mah itu gagal. Cuma greedy. Sama ini mungkin ya pandangan dari si direkturnya sendiri gitu loh. Kalau Kevin Feige kan menempatkan dirinya sebagai fans dari IP-nya. Kalau yang di DC ini, kebanyakan si sutradaranya itu menempatkan diri sebagai gue sutradara film, gue mau bikin film yang kayak gini dengan masukin IP. Nah itu pengaruh sih menurut gue. Betul. Karena biar gimana pun, kalau komik-komik itu kan emang ini ya, ada bonding yang kuat banget antara toko komik dan fansnya. Nah kalau memang nggak paham itu memang susah sih ya. Iya. Betul. Tapi gini loh, yang tetap aja gue nggak habis pikir selevel production house kayak Warner Bros kan studio gede ya di Hollywood ya, tapi mereka nggak bisa paham tentang hal ini loh. Itu gimana ya? Hitungannya duit sih, jadi ya ibaratnya apa ya? Kayak misalnya waktu, kalau ini balik lagi ya, kalau tolong koreksi gue kalau salah. Kalau nggak salah tuh waktu Iron Man tuh kayak banyak orang banyak di dalam Disney tuh kayak ya film superhero lagi gitu kan, maksudnya kayak udah bosen kayak sebelum-sebelumnya kayak gagal mulu kan film-film superhero, nggak ada yang
booming banget gitu. Nah, muncullah inisiasi itu, si Nick Fury di ini langsung kan pada hype. Nah itu juga sebenarnya gambling si Iron Man itu. Nah Warner Bros itu tidak mau gambling dan terkesannya ikut-ikutan gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi ya duluan si MCU kan daripada si DCU tuh DCEU tuh. Jadi ya udah mereka ngelihat wah MCU duit nih ngasilin duit nih, ya udahlah kita coba deh bikin yang mirip-mirip gitu. Tapi ya balik lagi karena mereka fokusnya uang bukan fokusnya fans, jatuhnya ya gitu. Tidak ibaratnya tidak ada bonding seperti yang tadi dibilang gitu pada fans. Jadi ya nggak laku jatuhnya. Sampai ini ya, yang Zack Snyder Justice League aja itu, tapi tetap aja Zack Snyder Justice League itu menurut gue sebuah keajaiban sih. film yang sebenarnya udah masuk, film yang sebenarnya udah masuk ke kotak ya, tapi akhirnya diizinin udah deh lu kerjain lagi deh. Tapi emang jauh sih, maksud gue ketika gue nonton si Snyder Cut itu jauh banget sama yang sebelumnya. Kayak dikasih konteks si superhero-nya yang ada di situ tuh dikasih konteks kenapa dia begini. Nah konteks yang hilang ini yang bikin ketika kita nonton Justice League yang pertama jadi kayak ini jumpy banget nih story-nya, kayak nggak kebentuk. Dan kambing hitamnya Joss Whedon. Joss Whedon. Siapa lagi? Joss Whedon udah. Semua salah Joss Whedon. Tapi kayaknya memang ini ya, kalau gue perhatiin Warner Bros ini beberapa kali memang suka bikin kesalahan ya karena itu ya, mengejar duit sih ya. Iya. Karena si Joss Whedon sendiri kan dia bikinnya berdasarkan sama Marvel kan, karena dia lihat MCU yang lebih cerah, yang lebih bahagia dan diterima dengan baik oleh fans, makanya sama Joss diubah lebih ngikutin ke MCU. Iya. Tapi tetap aja ya, selevel Hollywood bisa bikin blunder kayak begitu ya. Ya, gimana ya? Duit, urusannya duit, balik lagi sih. Nah, kalau kita ngomong tentang industri film Indonesia nih, kalian kan yang inilah lebih dekat dengan inilah orang-orang tokoh-tokoh di film Indonesia. Menurut kalian film Indonesia sekarang nih gimana nih perkembangannya nih? Kalau menurut gue ya, sebenarnya ada di poin yang ada di langkah yang bagus dan tidak at the same time. Karena gini, dari sisi bagusnya ya, menurut gue sekarang film-film Indonesia mengalami peningkatan. Memang menurut gue secara story, secara penulisan itu semakin bagus dan semakin bagus gitu. Dan yang kedua, secara minat dari orang-orang yang mau nonton, orang-orang Indonesia yang pengen nonton film Indonesia di bioskop secara legal itu juga bertambah. Makin banyak orang yang ada film bioskop tuh. Kalau dulu kan ada masanya di mana kita males nonton film Indonesia di bioskop. Karena kayak ngerasa sayang gitu loh. Film Indonesia gitu, paling juga jelek. Nah, sekarang tuh orang-orang udah mulai suka untuk, gue pengen nonton film ini di bioskop, film Indonesia. Dan itu menurut gue satu hal yang bagus gitu loh. Nah, tapi problemnya adalah sekarang sutradara-sutradara yang kunci yang sudah punya nama kayak kita sebut Joko Anwar, Angga Dwi Masa Songko, terus siapa lagi ya, Timo gitu-gitu tuh sudah Ernest itu namanya sudah terlalu besar sampai mereka bikin bubble-nya mereka sendiri. Jadi orang-orang tuh jadi mau nonton kalau sutradaranya mereka. Tapi kalau ini film orang Indonesia lain dengan sutradara yang mereka nggak kenal, mereka nggak mau nyoba untuk nonton di bioskop. Gitu sih, jadi kayak ngebubble aja. Itu kalau dari gue ya. Mungkin dari Ben beda. Ya kurang lebih sama sih. Tapi balik lagi kalau gue ngeliat tuh entah karena gue mainnya di Twitter gitu, jadi kayak makin tipis gitu jarak antara kreator film dengan si audiensnya gitu. Kayak misalnya gue bisa ngobrol langsung dengan misalnya Ernest gitu. Misalnya ya maksudnya nggak literally langsung ngobrol dua mata gitu, tapi at least kita bisa ikut berinteraksi gitu. Nah itu menurut gue salah satu yang secara tidak langsung itu dapat menggugah lah industri film Indonesia. Jadi
ya walaupun sekarang pandemi gitu, tapi at least dengan memperbanyak interaksi, memperbanyak informasi tentang gimana sih cara ngembangin Indonesia, industri film Indonesia. Kayak kemarin tuh ada gerakan yang dari yang ke Pak Jokowi atau yang lupa gue apa gerakannya, pokoknya hampir semua aktor, semua aktris, semua sutradara tuh ngeposting dan akhirnya ya diterima sama Pak Jokowi sarannya gitu. Nah terus juga ada inisiasi kayak misalnya layanan-layanan streaming legal kayak bioskop online gitu misalnya. Nah itu kan maksudnya ngebantu juga kan gitu buat orang-orang yang sebenarnya merasa seperti yang Billy bilang, merasa sayang gitu nonton berapa ya 35.000 gitu atau 50.000 ke bioskop, ya udah sekarang sudah ada bioskop online itu cuma 5.000. Kalau enggak di Netflix juga kan cuma berapa puluh ribu gitu, tapi udah bisa nonton banyak. Jadi ibaratnya semakin kesini audiensnya tuh semakin meningkat buat industri film Indonesia. Tapi side effect-nya yaitu ada per circle-nya. Jadi nggak cuma penonton yang milih sutradaranya siapa, penonton juga banyak yang milih aktornya siapa. Nah, di dalam lingkungan industri filmnya sendiri, ini gue kasih tahu juga nih, itu juga ada circle-nya gitu. Jadi ya udah si A, si B, oh dia suka kerja sama, ya udah mereka ngumpul aja gitu, kumpul bareng, kerjanya ya sama-sama mereka itu aja. Dan menurut gue nggak tahu, kalau menurut gue ya dari outsider kayaknya ya perlu di ibaratnya nggak boleh nge-circle gitu sih, karena dengan begitu ya orang juga jadi takut buat masuk gitu, jadi ke kotak-kotak gitu. Jadi tapi ya balik lagi sih, semakin kesini semakin banyak orang yang minat film Indonesia dan kualitasnya dari bisa dibilang 3 tahun kemarin gitu meningkat banget dibandingkan 10 tahun ke belakang. Apalagi film-film indie kan sekarang tuh kayak kemarin tuh siapa yang bahasa Jawa tuh, film si ini Tilik kayak gitu, Tilik kayak gitu kan. Ya orang ya maksudnya orang yang tidak bukan sinetfil pun tahu Tilik gitu, dan itu juga sebuah gerakan yang menurut gua wah, industri film naik ya gitu, walaupun ya pandemi menurun banget kan. Ya semoga bisa cepat naik lah gitu. Ini nggak sih, jadi tadi kan gue sempat bilang kayak jadinya ada bubble atau jadi circle, jadi istilah gampangnya apa ya? Jadi punya geng sendiri-sendiri lah, punya geng yang masing-masing kan. Ini juga yang menyebabkan ini nggak sih? Jadinya nih kalau kita nonton film Indonesia nih, yang main aktor dan aktrisnya dia lagi. Yes, otomatis sih. Dan itu gua ya karena nggak tahu ya, gua sama Billy itu bukan orang yang terjun, maksudnya yang berkecimpung langsung di industri film, jadi kita kayaknya nggak bisa jawab ya Billy ya. Itu mah gimana yang PH lah gitu. Kamu cuma lihat di luaran ya hasilnya seperti itu gitu, tapi kalau dalamnya seperti apa kan kita nggak tahu juga gitu loh, maksudnya proses pengambilan keputusannya, karena kan pasti ada banyak faktor gitu, nggak cuma karena siapanya, tapi juga ada budget, ada kecocokan, ada pilihan dari si aktris atau aktornya sendiri gitu kan. Karena kan kalau kayak gitu ketika dikasih naskah kan bukan nggak semua artis langsung nerima gitu kan. Pasti akan dilihat dulu, kayaknya gue nggak mau, juga bisa di drop karena mungkin tidak banyak artis yang berani untuk syuting di saat pandemi. Itu juga salah satu faktor yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kayaknya bukan bagian kami buat ngejudge di situ gitu. Kenapa aktornya kayak dia lagi. Nah, mungkin memang cuma dia yang berani buat syuting gitu kan, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya mungkin abis ini nih Mas Adri, tolong dong diundang nih sutradara deh, siapa gitu. Jadi biar kita bisa tahu nih, kita juga sama-sama gatel nih gitu. Kenapa sih artisnya itu aja gitu? Nah, silakan Mas Adri, kita tunggu belakangnya. Nanti kita cari lah ya. Tapi kan gue nanya ke kalian dulu, siapa tahu kan punya bocoran gitu kan. Kita juga cari bocoran. Iya. Tapi emang menariknya gini sih, gue juga dulu yang males nonton film Indonesia di bioskop ya. Karena satu, ngapain gue harus keluar duit nonton film di bioskop, film Indonesia. Dan yang kedua, pasti filmnya nggak lama lagi akan muncul di TV. Biasa kan gitu kan? Iya. Tapi memang belakangan ini gue akuin film-filmnya memang jauh lebih beragam. Satu, temanya nggak cuma yang gitu-gitu ya. Kalau dulu kita pernah terjebak dalam tema yang horor ini kan,
horor komedi, ya horor tete juga, dan itu kan males banget gitu loh, karena gini loh, kalau di Indonesia kan gini, kalau ada satu yang memang boom naik, yang lain pasti ikut-ikutan bikin, karena gue inget banget tuh gara-gara film Jelangkung pertama kan. Film horor jadi naik banget tuh. Nah, itu gue juga akhirnya gue mulai nonton film Indonesia lagi di bioskop gara-gara Jelangkung juga sih. Penasaran, tapi ternyata setelah itu film-film yang lainnya, wah, cuman copycat doang. Gue cuman berpikir seperti sinetron yang dipindahkan ke layar bioskop doang akhirnya, film-film yang lainnya itu. Iya. Gue cukup setuju dengan gue bisa bilang itu jelek lah. Tapi makin kesini nih film-film nih makin mulai beragam nih. Yang menurut gue salah satu film yang menurut gue oke ya, itu Filosofi Kopi sih. Menurut gue itu film indah menurut gue. Karena satu emang ya subjektif ya, karena gue memang juga penggemar kopi, dan tapi gue juga ngeliat di situ membangun karakter dan intelektual propertinya di situ setelah mereka syuting itu menurut gue itu keren banget sih untuk ukuran film Indonesia ya, karena jarang banget gue ngeliat film Indonesia setelah mereka kelar syuting udah biasa-biasa kan abis itu ya udahlah selesai kan. Ini enggak, mereka masih terusin nih IP-nya nih, jalan terus nih, nggak berhenti. Menurut gue itu keren sih, maksudnya bisa berpikir sampai sejauh itu gitu loh. Nah, ini satu gebrakan yang menurut gue diciptakan dengan baik oleh Visinema Picture ya. Maksudnya gue bukannya membela satu PH dibanding yang lain ya, bukan memihak ya. Cuman menurut gue si Visinema ini punya visi beneran untuk sinema gitu loh. Ketika mereka mulai ngembangin IP, nggak kayak PH-PH lain yang selesai di satu cerita selesai, ganti lagi. Tapi si Visinema ini mulai ngembangin IP gitu, kayak ada Filosofi Kopi, terus ada Love for Sale, terus ada si story NKCTHI, itu kan berubah dari bukan sekedar film, tapi jadi IP yang mereka bisa milking terus dan terus gitu. Walaupun sayangnya menurut gua hasil milkingannya ya tidak sebagus originalnya gitu loh. Kayak oke, dia sudah bikin satu IP yang bagus gitu ya untuk film pertama, mungkin kan film pertama idealis gitu ya. Bagus nih, kita bisa jadiin IP, mulai di milking nih. Nah, itu mulai agak jauh juga dari sisi awalnya gitu. Cuman untuk membangun sebuah IP sudah satu langkah yang menurut gue sudah cukup baik gitu loh. Dibandingin nggak ada sama sekali kan. Betul. Jadi nggak cuma bikin sequel gitu, tapi ya ibaratnya kayak mentransformasi IP-nya itu jadi satu bentuk yang baru, sehingga si orangnya tersebut orang audiensnya itu nggak bosan lah gitu. Walau meskipun misalnya ujung-ujungnya dibikin sequel kayak misalnya Love for Sale nih. Nah, kalau Mas Andri tadi Filosofi Kopi itu film indah lah. Kalau dari gua Love for Sale itu udah juara lah. Karena gue inget banget gue nonton terus kedatengin sama sutradaranya langsung Andri Bachtiar, terus ngobrol-ngobrol juga gue, ya udah itu menurut gue kayak wah gila ini film keren banget gitu. Dan itu ekspektasi gue awalnya beneran kayak gue malas banget nonton film Indonesia gitu. Pas gue nonton ternyata anjir bagus gitu. Yang keduanya juga bagus, dan ada perbedaan bentuk cerita dari setiap sequel yang setiap IP-nya sama, tapi ketika dijadikan sequel itu nilainya beda. Seperti misalnya Filosofi Kopi kayak gitu. Ya itulah yang mungkin yang dibilang sama Billy tadi, gebrakannya itu harusnya seperti itu. Gitu. Yang selama ini sejauh ini cuma Visinema kayaknya ya. Ya Billy ya. Cuman Visinema kayaknya yang baru punya itu tuh gitu. Jadi buat PH-PH lain sebenarnya kalau mau paling itu nanti si Bumi Langit tuh. Paling. Nah, itu Bumi Langit kayak ya maksudnya dia kan berkiblatnya sama Marvel lah. Tapi ada ibaratnya ada dua format. Lo kalau mau jadi ya cinematic universe aja. Tapi kalau nggak mau ya udah buatnya kayak Visinema gitu. Biarpun satu IP, tapi kalau lu jago bisa ngeracik dalam satu film dan sequelnya itu jadi nilai yang berbeda, dan itu yang dicari sama audiens. Gitu. Nah, kalau ngomong tentang IP nih ya, nggak bisa dipungkiri lagi kalau di Asia itu Korea tuh paling jago banget ngebentuk dan ngejual IP ya. Walaupun gini ya, stigma yang terutama ke cowok-cowok ya, kalau dengar kata-kata yang ada depannya K, Korea misalnya K-drama lah, K-pop lah,
bawaannya jijik gitu ya sama yang begitu-begitu ya. Tapi gini loh, pengalaman gue gini, gue juga awalnya nggak gitu demen, tapi karena waktu itu gue pernah ke sana dan gue pernah stay sekitar berapa lama gue lupa. Gue ngeliat di sana bagaimana mereka tuh membangun sesuatu IP-nya ini nih itu bener-bener gila sih. Lu hilangkan lah ya kata K-nya ya, Koreannya itu ya, kan karena K itu kan udah identik banget dengan Korean ya. Itu sebuah drama, sebuah TV series yang menurut gue keren. Produksinya keren, ceritanya juga keren. Atau misalnya movie lah ya, movie Korea sih menurut gue udah inilah ya, di Asia udah paling the best lah. Kalau dulu mungkin tahun 90-an kita bisa bilang Hong Kong yang the best, sekarang mah Korea sih yang menurut gue keren. Dan menang Oscar kan? Salah satu filmnya. Iya. Nah, kalau dari gue sih orang yang merasa jijik dengan Korea berarti dia ya terkukung gitu. Karena balik lagi, kalau kita mau tahu bagus atau enggaknya ya harus ngeliat dulu kan gitu, harus ngeliat dulu. Jadi kalau misalnya lu udah jijik karena misalnya Korea apalah menye-menye gitu. Ya cobain dulu nonton yang tidak menye-menye, banyak. Kingdom, ya Parasite, Handmaid's Tale, terus banyak Vagabond kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya ya nggak, Korea tuh bukan cuma romantis aja gitu. Kayak ada satu seri gue namanya My Mister. Nah itu bini gue tuh doyan banget, dan pas gue lihat nonton 1 episode 2 episode itu beneran, jadi ini berat banget gue bilang gitu, karena ya bukan tipe, maksudnya kayaknya masih efek Full House lah bisa gue bilang ya, efek drama romantis Full House, kalau nggak My Sissy Girl gitu, yang ibaratnya yang ngebentuk kalau drama Korea tuh cinta-cintaan. Nah itu tuh masih kerasa, itu gue akuin masih ada. Tapi dengan berkembangnya, dengan banyaknya tuh layanan streaming legal, nah itu orang tuh bisa tahu, wah gila ternyata Korea bisa juga ya bikin kayak kemarin Space Sweeper, itu kan sci-fi, terus ya series lah Kingdom lah udah paling bener gitu. Itu kan itu action horror thriller gitu. Jadi menurut gua masih ada mindset sih dari terutama dari masyarakat Indonesia yang bilang Korea itu romantis, Korea itu menye-menye gitu. Nah, padahal kalau misalnya dia beneran suka film ya, kalau gue bilang sinetron sejati gitu, itu tidak boleh mengkotak-kotakan mana film yang dia suka, mana film yang tidak suka sebelum dia menonton. Gitu sih. Jadi, tapi benar menurut Mas Andri, kata Mas Andri itu industri Korea udah jadi benchmark paling atas lah sekarang industri film. Karena mereka udah gila-gilaan. Betul, gue setuju sih sama Ben soal itu, dan menurut gue juga ada andil dari industri entertainment di Korea sendiri itu strict banget, jauh lebih strict daripada di sini gitu loh. Jauh. Kalau di sini lu jadi artis, ya udah lu jadi artis, lu jaga badan lu sendiri, lu jaga image lu sendiri, lu jaga semuanya tuh sendiri gitu loh. Ketika lu jadi artis, lu tuh personal. Lu itu milik lu sendiri. IP-nya, bisa dibilang IP-nya tuh ya lu gitu. Tapi kalau di Korea, ketika lu masuk manajemen untuk jadi artis, lu tuh udah punya manajemen itu. Lu harus jaga badan untuk manajemen, lu diaturin makannya, jadwalnya, waktu tidur, waktu latihan kapan, itu semua diaturin sama manajemen, yang bikin jadinya, ya sisi buruknya adalah banyak sekali artis yang agak gila dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi gini, karena di sana itu artis itu adalah gambaran dari manajemennya gitu. Ketika ada satu artis yang jelek tuh nggak cuma artis itu, tapi semua manajemennya. Kayak waktu itu pernah ada kasusnya siapa gitu, gue lupa namanya karena namanya kan Korea ya susah. Dia melakukan satu hal yang akhirnya dihujat sama netizen, dan kenanya nggak cuma dia gitu loh, grupnya sampai ke manajemennya, dan untuk recover itu sulit banget gitu loh dari situ, dan itu yang ngebikin dunia artis di sana itu ya tidak seindah di sini gitu loh. Jadi artis di Korea berat coy, makanya mereka akan all out sekali di semua hal gitu, di semua bidang ketika mereka disuruh manggung
kayak let's say BTS gitu ya, salah satu IP yang paling besar di Korea, mereka punya rutin, mereka punya jadwal masing-masing, mereka ketika mereka jual merch, gimana mereka nge-handle fans, itu mereka nggak boleh salah gitu loh. Biarpun pasti ada dong fans-fans yang nyebelin gitu, mereka nggak boleh sebel sama fansnya. Karena ketika mereka sedikit aja sebel sama satu orang yang mungkin nggak penting, bisa kena ke semuanya gitu loh. Bisa satu SM Town hancur. Nah, makanya mereka akan menjaga itu dengan segitu ketatnya, mereka akan menjaga kualitasnya segitu ketatnya, dan mereka maju. Ketika mereka makin bagus, mereka nggak santai-santai, mereka makin maju gitu loh. Kayak let's say BTS ya. BTS itu waktu awal-awal itu nggak sebagus sekarang. Ada beberapa member yang dance-nya relatif terlihat lebih jelek daripada yang sekarang. Terus ada member yang suaranya mungkin nggak sebagus sekarang gitu. Tapi semakin mereka hits gitu ya, orang makin suka, mereka berkembang. Sekarang udah bisa dilihat kalau BTS tampil hampir seragam, suara sama bagusnya, muka sama bagusnya, karena kan mereka pasti mulai perawatannya semua gitu kan. Terus mereka merambah ke bidang yang mereka tidak pernah rambah gitu. Kayak dulu lagunya lagu-lagu boyband pada umumnya gitu. Terus sekarang ada lagu yang sedih, ada lagu yang upbeat, ada lagu internasional. Jadi mereka benar-benar ngegali ke situ. Dan ini ngefek ke semuanya, termasuk ke reality show, ke film. Mereka ngelakuin itu di semua bidang. Makanya industri entertainment di Korea itu jauh banget lebih maju daripada semua bagian di Asia menurut gue. Yang mungkin menurut gue cukup bisa nyaingin itu nantinya akan kayaknya Thailand sama Jepang mungkin yang lebih deket lah daripada yang lain. Daripada Indonesia maksudnya gitu, Bel? Daripada yang lain, nggak cuma Indonesia. Tapi gue salut sama Billy sih. Dia pengetahuan BTS-nya ini banget ya. Katam juga ya. Jangan-jangan lu ARMY juga lu ya? Oh, gue bukan ARMY. Tapi ya itu. Seperti kata Ben, sebagai sinetron tuh kita tidak boleh terkungkung. Oh, oke. Okay. Gue nggak pernah dengerin lagunya BTS. Gue bukan yang suka sama BTS juga. Tapi sekedar buat tahu, biar apa ya. Karena kan banyak orang yang nggak suka tanpa ada alasan gitu loh. Betul. Padahal kalau kita lihat dari hal yang gue nggak terlalu suka dengerin lagunya, betul, karena bukan selera gue gitu loh, make up of tea. Tapi tidak membuat BTS itu jadi satu hal yang jelek. Dan menurut gue effortnya mereka memang patut buat dihargai gitu loh, dan ditiru memang. Betul. Kayak waktu itu juga nonton ini ya, dokumentarinya Blackpink ya di Netflix ya. Iya. Oh, lo nggak nonton? Gue nonton sih. Itu mereka sih ya gila sih. Gila itu. Nah, tempaannya gila sih memang sih. Yang nggak heran lah sekarang Blackpink bisa kayak sekarang sih. Itu bener-bener yang ya kalau ngomong kerja keras itu bener kerja keras itu. Gue nggak nonton sih. Gue nggak dengerin lagu Korea soalnya gue kalau dengerin lagu tuh suka liriknya. Dan gue nggak paham. Iya, gue juga nggak paham lagu Korea. Gue nggak dengerin Korea. Iya. Nah, kalau kita ngomong tentang film terbaik versi kalian nih di Indonesia dan di luar lah juga ya, apa nih? Aduh. Kalau film Gelut kita Bil ini Bil. Ya kan masing-masing pasti punya ini dong, punya pendapat dong. Kalau film jelek ya udahlah ya, film jelek juga banyak lah, tapi ngapain kan kita ngomongin film jelek. Film terbaik yang the best banget yang lu kalau nonton tuh bisa berulang-ulang kali lu nggak bosan-bosan. TV seri juga deh. TV seri. Dulu Bel. Duluan. Ini atas nama pribadi ya, berarti nggak mungkin Watchmen ya? Enggak. Ya. Karena kalau atas nama Watchmen nanti gue digebukin nih sama anak-anak nih. Enggak. Kalau atas nama Watchmen bilang aja film terbaik adalah film Watchmen udah. Oke, kalau gue pribadi film terbaik itu yang paling ya itu Fight Club, jelas Fight Club tahun 1998. Fight Club, Brad Pitt. Itu literally change my life, yang bikin gue bisa berdiri sampai sekarang tuh Fight Club lah gitu.
Terus kalau film Indonesianya menurut gua masih dipegang sama La For Sale. Karena itu beneran yang keduanya NKCTHI. Walaupun orang lain bilang jelek gitu, tapi buat gua something special lah di antara dua film itu. Kalau TV series susah juga sih. Ada 3 kandidat sih kalau gua. 1 Peaky Blinders, 2 Black Mirror, sama 3 Love, Death, Robots. Itu udah 3 benchmark gua lah. Dan gua nggak bisa nentuin mana 1, mana 2, mana 3-nya. Itu udah terata gitu. Nah kalau Billy nih? Buat menemukan gambaran saja seberapa validnya Watchmen ya, gue nonton Peaky Blinders tidur. Itu. Habisin episode 1 aja nggak bisa gue. Oke, kalau buat film, gue nggak tahu sih sebenarnya ini masuknya film apa enggak ya. Sebenarnya ini musikal kan, cuman diambil ke film sama Disney Plus itu Hamilton. Karena gue emang suka musikal sih, dan menurut gue Hamilton itu salah satu masterpiece yang nggak gue masukin ke list gue sama Ready Player One. Karena Ready Player One tuh gue emang nge-game kan, jadi terlalu banyak referensi yang ada di Ready Player One yang bikin gue jatuh cinta. Tapi di luar itu memang nomor 1 gue masih Hamilton sih, walaupun gue nggak tahu sih sebenarnya itu masuknya film apa bukan gitu. Sebenarnya itu Broadway show kan, cuma difilmin aja sama si Lin. Cuman menurut gue si Hamilton tuh masih masterpiece banget lah. Kalau Indonesia, Love for Sale 2 sama kayak Ben, karena yang kedua tuh emang bagus banget secara ambience-nya pun juga lebih hidup. Gue suka banget si Love for Sale kedua itu. Sama udah sih itu doang. Kalau Indonesia gue nggak banyak referensinya. Nah, series ini nih yang susah nih. Film series apa ya yang gue... berat loh gue kalau series. Karena gue nonton banyak banget series, jadi gue nggak bisa nentuin mana yang paling gue suka. Banyak banget soalnya kalau serial. Yang ini deh, yang lu nonton lagi lu nggak bosen berulang kali. Nah, gue nggak ada film series yang gue tonton ulang. Oh. Wah, serius, Bill? Serius. Kalau film ada nggak? Film yang ditonton ulang-ulang terus gitu. Ready Player One, gue nonton 2 kali. Hamilton gue nonton 3 kali. Selain itu nggak ada yang pernah gue ulang. Gue nggak pernah ngulang nonton karena gue itu tipe yang gue suka dikagetin. Ketika gue udah tahu ceritanya, gue udah nggak tertarik lagi. Oke. Tapi si Ready Player One sama Hamilton ini, gue nonton kedua kalinya pun gue masih chill, gue masih terharu, gue masih nangis. Jadi menurut gue itu masih one of the best gitu. Tapi selain itu gue nggak pernah nonton ulang sih. Gue emang nggak suka aja nonton ulang. Beda berarti sama admin lainnya, termasuk gue ya. Kalau gue adalah tipe orang yang lebih suka nonton ulang daripada nonton film baru. Gitu. Gue mencari sense of comfort ketika gue menonton film tersebut. Kayak misalnya film Margin Call. Itu entah udah berapa puluh kali gue ulang gitu, karena gue terobsesi dengan satu adegan di film itu. Terus kayak misalnya Interstellar, terus About Time, The Untouchable. Nah itu ya kadang kalau misalnya gue lagi bete nih, ya udah gue nonton comfort movie lah gitu. Nah itu juga itu ritual dari gue gitu. Nah admin yang lain pun ada ritualnya sama gitu. Ada yang ritualnya ngajak ribut tuh di grup, itu ada gitu. Jadi ya balik lagi seperti apa yang kata Billy bilang, betapa variatifnya admin Watchmen. Jadi kalau kita nge-review ya itu objektif lah. Film Indonesia gue mau namain satu lagi. Apa tuh? Petualangan Sherina. Ini adalah Sherina. Iya. Gue banget. Yang bikin gue suka musikal, yang bikin gue suka panggung dan segalanya itu semua dari Petualangan Sherina tuh. Iya sih emang. Itu berkesan ya. Iya, itu berkesan banget sih buat gue. Mau ada yang keduanya tuh? Iya. Agak gimana gitu.
Soalnya waktu itu pernah dibikin versi panggungnya kan si Petualangan Sherina itu. Iya. Dan bagus. Nah, jadi nggak tahu nih yang kedua bakal kayak gimana. Jadi lu TV series sama sekali nggak ada nih yang menurut lu the best banget? Belum nyampe kayaknya, belum ada yang nyampe ya Bill ya? Iya, belum ada yang sampai wah anjir ini bagus banget. Enggak, yang bagus banyak tapi nggak ada yang bagus sampai banget gitu ya. Udah gue pengen ngulang lagi, gue suka banget nih sama cerita ini. Nggak ada yang sampai kayak gitu. Tapi kalau TV series emang agak susah sih ya, gue aja. Menurut gue kalau gue ya, TV series menurut gue yang paling the best sampai sekarang ini Sherlock BBC sih menurut gue ya. Oh ya. Iya itu bagus sih. Sherlock bagus. Tapi bagus aja kata Billy ya Bill ya. Tapi menurut Billy bagus aja. Bagus. Banyak kalau yang bagus banyak kayak Sherlock itu bagus, Lupang bagus, terus Witcher bagus. Tapi kalau sampai yang banget, nah itu gue belum nemu. Karena kalau gue begini loh, gue sebenarnya agak males nonton TV series tuh kalau terlalu panjang. Karena kan mau nggak mau kan lu harus meluangkan waktu lu untuk nonton dan ngikutin ceritanya sampai tamat kan. Dan kadang-kadang kalau TV series jeleknya gini, suka ada beberapa part yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget tapi ditambahin aja gitu demi ya ada ini kan supaya durasinya full lah sesuai dengan satu episode. Nah tapi kalau Sherlock gue sukanya adalah gini, kan satu seasonnya aja cuma 3 episode ya. Ya. Terus bertahun-tahun lagi ya. Dan bertahun-tahun lu nungguin walaupun lu udah baca buku Sherlock Holmes tuh dari zaman kapan dan sebenarnya gue tahu ini ceritanya kayak gimana kan. Kurang lebih ya. Tapi tetap aja gitu. Elemen-elemen yang dibangun di film Sherlock itu menurut gue tuh itu keren banget sih. Ya banyak faktor juga sih. Salah satunya juga ya Benedict Cumberbatch jadi Sherlock sih itu keren banget sih memang. Iya keren banget asli. Sebenarnya satu hal yang paling gue suka dari Sherlocknya BBC itu adalah modernisasi dari cerita Sherlock itu sendiri. Iya. Karena kan selama ini, setuju banget semua film Sherlock itu pasti 70-an lagi, gitu kan. Nah, si Sherlock BBC ini berani masukin, ini modern loh, ini tahun 2019 loh, gitu. Itu yang paling gue suka sih dari Sherlock BBC sih. Dan you know what? Kalau dulu baca Sherlock pas zaman gue masih kecil, seru ya. Tapi ketika gue baca ulang lagi nih, ketika gue maksudnya udah lebih mengerti lah ya tentang cerita, ada film dan cerita novel di buku ya. Kok gue baca lagi kok gue kehilangan esensi serunya ya dari Sherlock ini ya. Apalagi setelah lu baca Conan. Setelah lu baca Conan, itu esensi serunya jadi beda banget. Walaupun Conan itu kan terinspirasi juga dari ini ya, Sherlock Holmes juga ya. Tapi iya jadi beda banget gitu kan. Nah, tapi ketika gue nonton Sherlock BBC ini entah kenapa esensi serunya tuh muncul lagi. Karena actionnya Sherlock yang di novel itu terlalu teknikal dengan naratif yang menurut gue lumayan panjang. Betul. Karena dia bisa ngasih detail dari ketika. Karena gini, setiap kali kalau di novel Sherlock, setiap kali dia masuk ruangan, itu kan detail-detail kecilnya itu kan dikasih tahu tuh. Kayak ada bau apa, ada aroma apa, itunya kan dikasih tahu tuh. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya kita nggak bisa dapetin di film gitu kan. Karena kan kalau di film cuma masuk terus gitu doang kan. Cuman itu yang bikin kita jadi punya thrill-nya lagi karena kita banyak nggak taunya sebenarnya. Terus tiba-tiba dikasih action ini, apalagi Conan tuh. Aduh, yang baru terlalu wow, action sekali ya. Iya. Iya, kalau gue TV series di Sherlock BBC menurut gue yang paling the best sih. Kalau film nah film yang agak susah nih, banyak film nih. Film menurut gue karena gue sebenarnya basically sukanya action ya. The Dark Knight trilogi sama Lord of the Ring trilogi sih menurut gue itu udah paling the best. Iya Lord of the Ring tuh harusnya gue masukin tuh ya bener. Jadi the best banget ya itu Lord of the Ring. Lord of the Ring trilogi karena nah ini juga balik lagi gue baca novelnya dan ketika lu nonton filmnya itu menurut gue tuh gila karena kan ya biarpun nggak bisa sesempurna banget ya kalau dari buku ke film ya. Tapi itu bisa bener-bener merepresent
represent tuh apa yang lu dulu bayangin gitu loh ketika lu baca tuh novel. Itu kan novel klasik ya. Lu kalau baca tuh sebenarnya pun bahasanya tuh bahasa jadul banget, sastra banget kan. Betul. Ketika lu tampilin ke film, oh itu keren banget sih. Gila. Novel LOTR itu yang ngubah gua jadi suka baca novel di bahasa Inggris. Tadinya kan gue ngebacanya kan pasti yang terjemahan bahasa Indonesianya kan. Nah, gue pernah baca tuh Lord of the Ring yang versi Indonesianya. Si Pom Elf-nya itu ditranslate juga kan ke versi Indonesia kan. Nah, itu menurut gue jadi beda gitu loh. Artinya, meaning-nya itu jadi berubah dari yang aslinya. Dan ketika gue baca yang versi Inggrisnya, bahkan ada Elvis-nya kan di situ. Itu yang bikin gue kayaknya memang harus baca yang versi Inggris deh kalau mau dapetin story-nya secara utuh. Iya, kadang-kadang kalau terjemahan gitu sih. Lu kehilangan esensinya karena udah ditulis ulang sama orang lain kan. Iya, betul. Iya. Terus orang ulang sama orang lain, bukan sama penulis aslinya. Udah pasti beda. Iya, Lord of the Ring itu keren sih. Apalagi yang battle yang di film keduanya, The Towers. Oh, itu tuh gila banget sih. Itu sih gila. Sakit jiwa loh. Dan akhirnya kan balik lagi, ada satu yang populer, beberapa film ngikutin tuh, pengen bikin konsep kayak Lord of the Ring kan, tapi nggak ada satupun yang bisa nyamain lah ya. Level itu nggak ada. Nggak ada. Even Peter Jackson bikin The Hobbits pun nggak bisa nyamain Lord of the Ring. Iya. Ya, itu juga. Oke, untuk Watchmen ID nih, next mau ngapain nih? Apakah masih tetap akun shit posting di Twitter aja kah, atau memang mau ada plan ngapain? Kita ada rencana mau ngerambah ya, Bill? Ya, ngerambah ke platform-platform lain. Terus intinya sih pengen coba-cobalah. Kayaknya tahun ini tuh bakal jadi coba-coba kayak misalnya Billy punya project sendiri, gue juga ada project sendiri, admin lain juga nanti ada project sendiri gitu. Dan ya ujung-ujungnya sih buat ibaratnya buat ngobrol atau buat interaksi dengan sesama sinetfil sih, saling bertukar pikiran, saling merekomendasikan film kayak gitu. Dan kita rencananya nggak akan hanya di Twitter aja, tapi juga sekarang kita juga udah mulai nih ekspansi ke IG kan, ke Instagram tuh, tapi beda formatnya. Lagi supaya value-nya tuh beda. Jadi value di Twitter tuh ya shit posting lah gitu kan. Kalau di Instagram dia lebih ke informasi tentang film-film gitu. Ya, nanti juga ini ada wacana mau TikTok lah, kita mau ke YouTube juga lah gitu. Ya, doakan sajalah. Tapi yang sudah baru rilis nih tahun ini kita udah buka cabang Hitman ID. Oh ya, itu baru kemarin. Ya, itu di Twitter juga. Makanan itu kalau Hitman. Itu makanan. Konsepnya sama kayak Watchmen, di mana kita nge-review makanan, tapi ya suka-suka kita. Suka-suka. Iya. Intinya adalah itu ya, suka-suka kita ya. Yes, betul. Yes, sejujur-jujurnya. Iya. Podcast nggak ada ini, rencana mau bikin podcast film? Ada. Kita ada Watchmen ID Bacots buat ngobrol-ngobrol, cuman memang agak susah nentuin waktunya gitu loh. Kadang tuh kayak udah di set, yuk hari ini gitu. Terus ada yang, ada ini, yeah. Nggak jadi. Soalnya adminnya banyak gitu, jadi menyesuaikan waktunya tuh susah gitu. Kita juga punya Discord, jadi kayak misalnya kalau ada seri baru nih, kayak misalnya ada The Falcon sama The Winter Soldier tuh kemarin, nah baru itu, kita buka channel di situ, nanti biasanya follower tuh pada masuk di situ. Kayak kemarin WandaVision, terus Love, Death, Robot, banyak. Jadi selain di Twitter pun kita juga ada interaksi langsung tuh, sering main bareng juga. Gitu. Ya, Gartik sih mostly. Dulu Among Us sempat. Oke deh, gue rasa inilah ya, kita udah ngobrol udah berapa lama nih, sampai
buat for information yang dengerin atau nonton ini podcast episode kali ini nih, kita sebenarnya udah 3 kali take. Karena jatah Zoom-nya udah habis dulu. Oke deh, buat kalian Billy dan Ben, thank you banget buat waktunya. Ayo, sama-sama. Ya, dan juga buat yang dengerin podcast ini, buat kalian yang pengen nyari referensi atau review film yang benar-benar jujur, nggak pakai titipan atau pesanan dari production house mana-mana, carilah akun Twitternya Watchmen ID. Watchmen ID ya? Iya, Watchmen ID. Watchmen ID. Watchmen ID. ID. Okay. Ya, kalau di Twitter @watchmenid, di Instagramnya @officialwatchmenid, di YouTube juga ada Watchmen ID, biarpun belum banyak gitu ya, masih mau dikembangin lagi kayak gimananya. Terus sekarang di Twitter sama Instagram juga udah ada Itman ID, itu yang baru. Terus di Spotify kalau mau cari podcastnya ada Wacots, Watchmen ID Bacots. Oke, nanti gua taruh deh linknya ya di bawah ya, di description ya. Nanti kalau kalian yang mau ini main-main ke tempatnya Watchmen ID bisa langsung klik linknya di bawah. Oke, thank you banget semuanya, Billy dan Ben. Ya, thank you Mas. Thank you, sama-sama Mas.